Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya setiap kita hari ini? Saya percaya saat ini apapun kondisi kita, Tuhan itu baik dan anugerahnya senantiasa menopang kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Biarlah benih firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi biarlah boleh bertumbuh dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami butuh pertolongan Tuhan bagi setiap kami untuk kami boleh memahami firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itulah yang menjadi pedoman hidup kami, yang menolong menuntun kami untuk hidup memuliakan Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Mampukan kami untuk mengerti ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami hidupi dan kami boleh lakukan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, tema refleksi Gema kita hari ini yaitu adalah sesuai porsi yang dipercayakan Tuhan, yang diambil dari 2 Samuel 4, tapi saya akan membacakannya di ayat 8 sampai ayat yang ke-10 saja. Demikian firman Tuhan. Kepala Isi-Boset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya percaya kita tahu istilah porsi. Nah, porsi ini tentunya tidak hanya sekedar kata yang kita kenali dari jumlah makanan yang kita pesan atau yang cocok dengan kita. Tapi kita berbicara porsi pada hari ini, berbicara mengenai apa yang menjadi tugas utama dan tujuan setiap kita. Setiap pemain sepak bola di dalam sebuah tim punya porsinya masing-masing. Ada yang punya porsi dan peran sebagai kiper, maka oleh karena dia punya peran dan porsinya sebagai kiper, dia tidak boleh maju ke depan sebagai seorang penyerang, atau sebagai seorang gelandang, atau sebagai back yang menjaga pertahanan. Demikian pula bagian anggota lainnya. Setiap kita dalam dunia ini tentu punya peran dan porsinya masing-masing. Dan porsi adalah bagian yang menjadi tanggung jawab untuk dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Pasal ini yang kita baca menyampaikan beberapa ekspresi manusia dalam menjalani porsi kehidupan. Isi-Boset kehilangan keberaniannya karena Abner sudah mati, sehingga ia tidak lagi memiliki seorang pelindung. Ia memilih tidur siang di kala hari panas terik, padahal rakyat berada dalam kondisi yang rentan akibat kematian Abner. Ia mengabaikan porsinya sebagai raja yang harus mengayomi rakyatnya. Baana dan Rekab, 2 kepala pasukan yang bertugas menjaga atau mengawal, justru membunuh Isi-Boset dan membawa kepalanya ke hadapan Daud. Saudara, mereka mengabaikan tanggung jawab mereka dan justru berkhianat untuk kepentingan pribadi mereka. Saudara, masing-masing mereka gagal mengerjakan porsi yang sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka. Apakah Anda pernah mengerjakan porsi yang seharusnya Anda kerjakan? Saudara, tindakan Daud dalam bacaan Alkitab hari ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya kita mengerjakan porsi yang dipercayakan kepada kita. Apakah yang Daud lakukan pada bagian ini? Saudara, dia tahu siapa yang menjadi penyelamatnya, yaitu Tuhan. Dia tahu cara bersikap termasuk kepada orang yang membencinya. Dia tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Dia menghukum mereka yang berkhianat dan menghormati mereka yang menjadi korban pengkhianatan. Daud sadar bahwa bagian yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya perlu dijalankan secara benar, sekalipun semua kondisinya tampak mendukung dirinya. Saudara, berdasarkan cara Daud mengerjakan porsinya di hadapan Tuhan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu adalah porsi kita adalah menjalankan dan mewujudkan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara,
Melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan tentunya akan membawa hukuman bagi setiap kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tidak menghendaki hal itu untuk kita lakukan. Yang kedua, motivasi dan cara yang keliru membuat kita tidak maksimal mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Bahkan kita bisa merampas dan merugikan orang lain. Yang ketiga, kita perlu cermat mengenali kehendak Tuhan. Saudara, sekalipun ada yang terlihat tampaknya sesuai dengan kehendak Tuhan bagi diri kita, namun kita melihat dari Baana dan Rekab yang telah menjadi pelajaran bagi kita, karena sesuatu yang berkilau belum tentu emas. Belum tentu sesuatu yang seakan-akan mendukung kita, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mengujinya. Dengan hal ini kita perlu melihat apa yang menjadi porsi kita, apa yang Tuhan ingin kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita, apa yang sungguh-sungguh kita syukuri dan lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, apakah kita mengerjakan porsi kita dengan penuh rasa syukur atas porsi yang Tuhan telah percayakan bagi setiap masing-masing kita? Saudara sekalian, saya tahu bahwa siapa kita, apa yang menjadi porsi kita, kita sendiri yang tahu. Jikalau kita tidak tahu apa yang menjadi porsi kita dalam dunia ini, apa yang menjadi peran kita dalam dunia ini, maka kita perlu berdoa meminta hikmat daripada Tuhan agar kita sungguh-sungguh tahu apa yang menjadi porsi kita, dan melalui porsi itu kita sesuai melakukannya dengan apa yang Tuhan percayakan. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan biarlah semua itu kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menolong setiap kita, dan biarlah kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur apabila Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami tahu dalam dunia ini kami punya peran, kami punya porsi kami masing-masing. Tapi ya Tuhan, seringkali kami tidak tahu. Oleh sebab itu kami mohon hikmat daripada Tuhan. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Karena kami tahu ya Tuhan, dalam hidup ini Engkau punya tujuan bagi kami masing-masing, agar kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan setiap kami ya Tuhan, tolong setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita, and have a nice day.